Bab 393. Rahasia Jiwa. Tepat ketika Elton Su sedang memusatkan perhatiannya, pedang iblis ilusi kembali berbicara. Elton Su, apa yang aku katakan adalah alam surgawi kembali membuka pedang iblis tangan ke-8. Karena kamu telah mencapai alam manusia surgawi, tingkat esensi sejatinya pasti telah mencapai standar alam surgawi, dan pedang iblis tangan ke-8 sudah bisa dibuka. Pedang iblis tangan ke-8. Wajah Elton Su langsung menunjukkan ekspresi penuh harapan. Dia telah membuka banyak pedang iblis sebelumnya, dan setiap pedang iblis selalu memberinya kejutan yang tak terduga. Sekarang dia bisa membuka satu pedang iblis lagi. Elton Su sudah tidak sabar untuk mengetahui kejutan apa yang akan diberikan oleh pedang iblis tangan ke-8 ini padanya. Pedang iblis ilusi berkata, pedang iblis yang akan dibuka kali ini cukup istimewa dan kamu perlu mengerahkan segenap kekuatan kesadaran ilahimu, jadi kamu harus bersiap untuk mengosongkan kesadaran ilahi dan esensi sejati. Tenang saja, kata Elton Su dengan penuh percaya diri, lalu dia mulai mengosongkan kesadaran ilahi dan esensi sejatinya ke dalam pedang iblis tangan ke-8 yang memancarkan cahaya biru. Langsung saja, daya tarik yang kuat mencuat dari pedang iblis tangan ke-8, dan dengan cepat menyerap kekuatan kesadaran ilahi dan esensi sejati Elton Su. Menghadapi keterampilan penyerapan yang begitu kuat, Elton Su harus dengan cepat mengeluarkan kristal spiritual dan pil obat pengumpul energi untuk mengisi kembali esensi sejatinya dengan cepat. Mengenai penggunaan esensi sejati, Elton Su masih bisa menahannya, karena bagaimanapun, kualitas esensi sejati Elton Su sangat tinggi, apalagi Elton Su merasa bahwa meskipun pedang iblis tangan ke-8 ini menyerap esensi sejati, tetapi setidaknya tidak begitu mendesak seperti kesadaran ilahi. Elton Su merasa kesadaran ilahinya hampir melemah, dan kepalanya berangsur-angsur sakit, dia bahkan merasa seperti sedang meledak. Dan pil obat untuk memulihkan kekuatan kesadaran ilahinya yang sangat berharga, tiba-tiba tidak dapat ditemukan. Elton Su tidak memiliki pil obat sama sekali, dan hanya bisa menunggunya pulih perlahan, seiring berjalannya waktu. Pada saat ini, di hadapan pedang iblis ini, Elton Su merasa jika pedang iblis tidak segera terbuka, maka dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Ilusi, butuh berapa lama lagi untuk pedang iblis ini terbuka? Jika terus seperti ini, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tanya Elton Su pada pedang iblis ilusi itu. Pedang iblis ilusi menjawab, maaf, aku awalnya berpikir kekuatan kesadaran ilahimu telah melampaui prajurit alam surgawi biasa, dan besar kekuatan kesadaran ilahimu juga seharusnya sudah cukup untuk membukanya. Aku hanya tidak menyangka pedang jiwa akan berada dalam kondisi tertidur untuk waktu yang lama, dan jumlah jiwa spiritual yang dibutuhkan juga jauh lebih banyak dari yang aku bayangkan, jadi bersabarlah, tidak akan lama lagi. Mendengar ini, Elton Su mengutuk tanpa henti, perasaannya sama persis seperti saat dia belum sepenuhnya memahami kekuatan ilahi pemusnahnya dulu. Apalagi, dia merasa seperti katak yang direbus dalam air hangat untuk mengeluarkan kekuatan spiritualnya secara perlahan, hal ini membuatnya semakin tidak nyaman. Selain itu, yang paling penting adalah Elton Su ingin berhenti sekarang. Dia tidak ingin lanjut mengeluarkan kesadaran ilahinya lagi, dia terpaksa melakukan semua ini. Elton Su sangat tidak berdaya menghadapi situasi saat ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain terus menahan rasa sakit ini. Pada saat ini, Elton Su merasa bersyukur karena ketidaklengkapan kekuatan ilahinya, dia jadi harus menghabiskan sejumlah besar kekuatan kesadaran ilahi setiap saat. Karena pengalaman itulah, meskipun Elton Su merasa sedikit menderita, tetapi dia masih bisa terus menggertakkan giginya dan bertahan. Tanpa pengalaman sebelumnya, Elton Su pasti tidak akan mampu bertahan. Akhirnya, ketika Elton Su berangsur-angsur kehilangan kesadaran, pedang iblis tangan ke-8 akhirnya berhenti menyerap kekuatan kesadaran ilahinya. Elton Su menarik napas lega, dan hampir pingsan. Pada saat ini, kekuatan kesadaran ilahi yang sepenuhnya sama dengan kekuatan kesadaran ilahi Elton Su tiba-tiba muncul dari pedang iblis tangan ke-8, dan kekuatan ini jauh lebih murni daripada kekuatan kesadaran ilahi Elton Su. Begitu kekuatan ini memasuki lautan kesadaran ilahi Elton Su, dan berubah menjadi bagian dari kesadaran ilahi Elton Su, tiba-tiba,
Elton Su merasa jiwanya terguncang, dan semua lelahnya menghilang, bahkan kekuatan kesadaran ilahinya telah sedikit meningkat dan pemahamannya tentang alam manusia surgawi menjadi lebih mendalam. Pada saat ini, dua segel kuno besar juga mencetak karakter kuno di dalam benak Elton Su. Meskipun ini adalah pertama kalinya Elton Su melihatnya, tetapi begitu dia melihat kedua karakter ini untuk pertama kalinya, kata rahasia jiwa langsung muncul di benak Elton Su. Rahasia jiwa. Elton Su terkejut sesaat, lalu segala informasi mengalir masuk ke dalam benak Elton Su. Tiba-tiba wajah Elton Su berubah tidak pasti, pertama tertegun, lalu terkejut, dan akhirnya berubah menjadi penuh kegembiraan. Elton Su percaya siapapun akan sangat gembira jika mereka mendapatkan rahasia Dharma ini, karena ini adalah rahasia Dharma untuk mengkultivasi kesadaran ilahi dan jiwa spiritual. Seperti yang semua orang tahu, mulai dari alam manusia super pertama yang memasuki tingkat manusia dewa, kultivasi prajuritnya telah berubah menjadi makna mendalam dan kultivasi tingkat spiritualnya meningkat. Awalnya baik-baik saja, tetapi setelah itu akan semakin condong ke kultivasi spiritual. Dan alasan mengapa ini bisa terjadi adalah sepenuhnya untuk menembus tingkat Myriad Law, karena untuk menembus tingkat Myriad Law perlu memahami kekuatan hukum. Namun, hukum itu ilusi dan terlalu sulit untuk dipahami, oleh karena itu, banyak prajurit alam surgawi yang sering mengeluh kalau alam surgawi mudah dicapai, tetapi tingkat Myriad Law sangat sulit. Untuk menjadi master tingkat Myriad Law yang telah mencapai puncak seluruh laut tak berujung, itu terlalu sulit untuk ditembus. Menerobos alam surgawi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, biasanya, dalam wilayah yang lemah dan kecil seperti wilayah Qinghua, jika semua master alarm surgawi disatukan, mungkin hanya ada beberapa ribu master alam surgawi dalam satu wilayah. Dan seperti wilayah Shuro adalah salah satu dari sedikit wilayah kuat, tetapi jika seluruh wilayah Shuro disatukan juga hanya akan ada puluhan ribu master alam surgawi saja. Dan meskipun ada puluhan ribu master alam surgawi di wilayah seluas wilayah Shuro, tetapi hanya ada satu orang yang menerobos alam surgawi dan mencapai tingkat Myriad Law. Belum lagi hal-hal lainnya, dari sini saja sudah bisa dibayangkan betapa sulitnya menembus tingkat Myriad Law. Dan alasan mengapa ada alam seperti alam surgawi itu karena harapan agar energi tubuh bisa lebih dekat dengan alam seperti bayi primordial, dan ada lebih banyak harapan untuk memahami hukum dalam manusia surgawi. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, kekuatan memahami hukum masih cukup sulit untuk dapat digambarkan. Dan untuk menembus tingkat Myriad Law, tentu saja tidak ada cara lain jika ingin memahami kekuatan hukum. Cara yang paling penting adalah kekuatan kesadaran ilahi harus cukup kuat. Ketika kekuatan kesadaran ilahi cukup kuat, kesulitan memahami hukum akan relatif berkurang, seperti halnya ketika berada di alam manusia surgawi, kesulitan memahami makna mendalam akan berkurang karena suatu alasan. Menurut pengantar, rahasia jiwa dibagi menjadi 3 tingkat dan 9 alam kecil. Menembus alam kecil pertama sudah sebanding dengan kekuatan kesadaran ilahi dari master puncak alam surgawi tahap akhir. Menerobos alam kecil kedua hampir sebanding dengan kekuatan kesadaran ilahi dari prajurit tingkat Myriad Law tahap awal. Dalam keadaan kesadaran ilahi seperti itu, kekuatan memahami hukum akan jauh lebih mudah. Dan jika dengan demikian masih belum bisa menembus tingkat Myriad Law juga, maka saat menembus ke alam ketiga dari tingkat pertama, hampir 100% sudah mampu menembus tingkat Myriad Law. Oleh karena itu, tidak heran Elton Su sangat bersemangat, karena bagaimanapun, dia sekarang telah mencapai alam manusia surgawi. Selama esensi sejatinya mencapai alam inti bumi tahap akhir, maka dia bisa langsung memecah pil menjadi bayi, dan menganugerahi dirinya sendiri spiritualitas bayi primordial. Dan pada saat itu, selama Elton Su berkultivasi kesadaran ilahinya ke tingkat pertama dari alam kedua atau alam ketiga, maka dia akan bisa menembus tingkat Myriad Law. Dapat dikatakan dengan adanya rahasia jiwa ini, jalan Elton Su menuju tingkat Myriad Law dan laut tak berujung tidak akan ada halangan yang berarti. Dengan adanya rahasia jiwa ini, Elton Su tidak bisa menggambarkan kebahagiaan dan kegembiraannya saat ini. Namun,
Kultivasi rahasia jiwa itu sulit. Jika tidak bisa menyesuaikan kultivasinya, maka itu pasti akan menjadi masalah besar. Tentu saja, Elton Su juga merasa bahwa meskipun itu benar-benar sebuah masalah, masalahnya tidak akan terlalu besar, karena saat ini dia sudah mencapai alam manusia surgawi. Setidaknya tidak akan ada masalah dalam kultivasi tingkat pertama dari alam pertama. Menurut metode kultivasi rahasia jiwa, Elton Su mulai mengendalikan jalan kesadaran ilahinya, dan tidak lama setelah itu, Elton Su memasuki keadaan tanpa pamrih. Benar saja, Elton Su mendapati dirinya mungkin terobsesi dengan kebaikan dan kejahatan. Alasan mengapa ketiga pemikiran ini terputus adalah karena dia selalu dalam keadaan tidak berambisi, dan kultivasi rahasia jiwa itu sangat mudah. Elton Su bisa merasakan kemajuan pesat dari kekuatan kesadaran ilahinya. Perasaan ini seperti peningkatan esensi sejatinya. Tentu saja, Elton Su tahu dia bisa berhasil dalam kultivasi rahasia jiwa dengan begitu mudah itu bukan hanya karena dia memiliki keterampilan untuk mengkultivasi rahasia jiwa. Apalagi saat ini, Elton Su tidak hanya berhasil berkultivasi, tetapi juga membuat kemajuan pesat, lebih cepat dari yang diharapkan. Dan alasan mengapa dia bisa berkultivasi secepat ini karena pedang jiwa telah memberinya bantuan besar. Elton Su merasa pedang jiwa memiliki pengaruh kekuatan yang tak terlihat dalam membantu kesadaran ilahinya. Dengan bantuan pedang jiwa, dia bisa berkultivasi rahasia jiwa sendiri dengan lebih mudah. Kecepatan kultivasi juga sangat cepat. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Suatu ketika, Elton Su akhirnya membuka mata, dan cahaya redup melintas di matanya. Pada saat ini, Elton Su akhirnya mencapai tingkat pertama dari alam pertama rahasia jiwa, dan kesadaran ilahinya telah sebanding dengan alam surgawi tahap tengah. Jika dia berkultivasi sedikit lebih lama lagi, Elton Su rasa dia seharusnya bisa mencapai kesadaran ilahi yang sebanding dengan prajurit alam surgawi tahap akhir. Pada saat ini, kesadaran ilahi Elton Su sedikit menyebar, dan dalam radius ribuan mil sepenuhnya berada dalam jangkauan pengamatan kesadaran ilahinya. Sekarang, di bawah pengamatan Elton Su, kota yang dibangun di sekitar tempatnya telah berkembang puluhan kali lipat, dan jumlah prajurit juga telah meningkat ratusan kali lipat. Pada saat ini, ada lebih dari 100.000 prajurit alam inti bumi saja di aliansi iblis, dan ada hampir 1 juta prajurit di bawahnya. Selain itu, ada lebih dari 500 prajurit alam surgawi sebagai puncak kekuatan tempur. Pada saat ini, dengan kekuatan tempur seperti ini, entah apakah itu master alam surgawi atau kekuatan tempur di bawah dari itu benar-benar bisa menekan kekuatan sekte iblis surgawi. Satu-satunya hal yang membuat orang merasa tidak berdaya adalah sekte iblis surgawi sekarang mengambil strategi yang sulit dan sekte iblis surgawi memiliki banyak prajurit puncak alam surgawi tahap akhir. Jika berhadapan secara langsung, sekte iblis surgawi saat ini bukanlah lawan dari aliansi iblis. Bersambung. Bab 394 Crystal Maw akan menikah. Pada saat ini, kekuatan aliansi iblis telah sepenuhnya menjadi iklim, bahkan jika master tingkat Myriad Law dari sekte iblis surgawi itu kembali datang dan menyerang, jika ratusan master dari alam surgawi menyerang dengan formasi sihir pada saat yang bersamaan, mereka mungkin tidak akan takut pada master tingkat Myriad Law dari sekte iblis surgawi. Terlebih lagi, ada petir penghancur dunia yang diperoleh saat klon niat buruk berkeliaran di alam rahasia yang dapat digunakan untuk mengintimidasi mereka. Bisa dibayangkan, siapa yang akan menang antara aliansi iblis dan sekte iblis surgawi kelak, karena kedua belah pihak sama-sama kuat. Namun, menurut perkataan klon niat buruk, hal seperti inilah yang dia sukai, karena dengan adanya perang, dia baru bisa membuat kemajuan, bahkan kemajuan pesat. Elton Su dapat memahami pemikiran klon niat buruk, dan pada saat ini, hampir dapat dipastikan kalau klon niat buruk tidak perlu diragukan. Sudah hampir tidak ada bahaya yang perlu dilenyapkan secara langsung lagi, jadi dia sudah dapat pergi dengan tenang. Setelah memberikan jurus jiwa abadi yang baru saja diperolehnya pada klon niat buruk, Elton Su langsung pergi. Elton Su percaya dengan kemampuan klon niat buruk,
dia pasti akan bisa mendapat reputasi besar di wilayah Shuro dan bahkan laut tak berujung. Mungkin saat itu terjadi, dia bisa mendapatkan imbas dari keberhasilan klon niat buruk. Pada saat ini, sebagian besar prajurit di wilayah Shuro telah terpikat untuk bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi, dan mereka yang sudah muak dengan penindasan Sekte Iblis Surgawi, sekarang memiliki kesempatan untuk menghancurkan Sekte Iblis Surgawi, jadi mereka bergabung dengan aliansi iblis. Oleh karena itu, seluruh wilayah Shuro terasa sedikit hampa. Bahkan jika Elton Su bertemu dengan beberapa prajurit wilayah Shuro, itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Dalam situasi seperti ini, Elton Su tidak mampir dimanapun di sepanjang perjalanan. Dia meninggalkan wilayah Shuro dan memasuki wilayah Qionqiao. Dibandingkan dengan wilayah Shuro, wilayah Qionqiao sangat jauh berbeda. Seluruh wilayahnya juga sangat tenteram. Sangat sulit untuk dibayangkan kalau wilayah sedamai ini hanya terpisah oleh tembok dari wilayah Shuro. Tentu saja, sejauh yang Elton Su ketahui, bukannya tidak ada yang berani membuat masalah di wilayah Qionqiao, tetapi mereka yang berani membuat masalah di wilayah Qionqiao telah mati, bahkan entah bagaimana caranya mereka bisa sampai mati. Terutama setelah wilayah Shuro pernah bersatu dengan seorang master tingkat Myriad Law yang hebat dan menentang wilayah Qionqiao. Bagaimanapun, dibandingkan dengan kebiasaan rakyat wilayah Shuro yang tangguh, wilayah Qionqiao jauh lebih kaya, baik dalam hal tingkat intensitas Reiki maupun alam rahasia, semuanya jauh lebih banyak daripada wilayah Shuro. Namun, meskipun master tingkat Myriad Law menentang wilayah Qionqiao, wilayah Qionqiao yang tampaknya lebih lemah sebenarnya tidak tahu master dari mana yang membunuh mereka. Dan mereka kelihatannya terbunuh tanpa perlawanan. Semua prajurit benar-benar terintimidasi sejak saat itu. Bahkan jika ada yang mendambakan kekayaan wilayah Qionqiao, tidak ada yang berani menyerang wilayah Qionqiao, dan itu berlanjut sampai sekarang. Ketika dia tiba di wilayah Qionqiao, Elton Su akhirnya merasakan manfaat dari portal teleportasi. Di seluruh wilayah Qionqiao, selama kotanya sedikit lebih besar pasti akan ada portal teleportasi dan penumpangnya ada banyak. Biaya teleportasinya juga tidak mahal, jarak antar kotanya hanya 2000 kristal spiritual. Meskipun lintas batas portal teleportasi tidak terbuka untuk umum, tetapi sebenarnya ada portal teleportasi yang menjangkau 3 hingga 4 kota. Namun, dalam setengah hari, Elton Su sudah tidak tahu berapa banyak portal teleportasi yang dia naiki. Dalam waktu setengah hari Elton Su telah tiba di pusat wilayah Qionqiao. Berdasarkan kecepatan ini, Elton Su memperkirakan bahwa hanya dalam waktu 1 hari, dia seharusnya sudah bisa meninggalkan wilayah Qionqiao. Dan setelah melewati wilayah Qionqiao dan wilayah Zixiao, dia sudah bisa tiba di lautan kematian. Hati Elton Su penuh kegembiraan saat memikirkannya. Namun, Elton Su merasa sangat lelah setelah berkeliling dengan portal teleportasi untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, saat menaiki portal teleportasi, waktu dan ruang seperti jungkir balik dan terasa tidak begitu menyenangkan. Istirahat sebentar di kota selanjutnya, besok baru mulai perjalanannya lagi. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, aku tidak perlu terburu-buru untuk sampai hari ini juga. Melihat pusat kota di depannya, Elton Su berpikir di dalam hatinya dan berhenti bergerak maju. Pada saat ini, Elton Su berada di area pusat wilayah Qionqiao, salah satu kota terbesar di seluruh area pusat yang juga merupakan pusat pemerintahan wilayah Qionqiao, yaitu pusat kota keluarga Mo. Kota ini adalah pusat kota dengan portal teleportasi terbanyak di seluruh wilayah Qionqiao, dan jarak teleportasi juga lebih jauh. Misalnya, portal teleportasi ke arah tujuan Elton Su saat ini, yaitu wilayah Zixiao, dapat melintasi 15 kota sekaligus. Karena Elton Su merasa sedikit pusing saat ini, jika dia menaiki portal teleportasi yang melintasi 15 kota sekaligus, takutnya setelah teleportasi, dia akan benar-benar pingsan, dan inilah alasan mengapa Elton Su memilih untuk tinggal di kota ini selama sehari. Begitu dia memasuki kota Mo yaitu pusat kota keluarga Mo, Elton Su menyadari kalau dia sepertinya datang pada waktu yang tepat, karena seluruh kota penuh dekorasi saat ini. Entah ada perayaan apa hari ini, mengapa seluruh kota begitu ramai.
Melihat pemandangan ini, Elton Su tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Seorang prajurit memandang Elton Su dan berkata dengan kesal, "Nak, kamu pasti datang dari luar kota, kan? Kamu bahkan tidak tahu tentang pernikahan keluargamu." "Lia, aku benar-benar tidak tahu, tapi pernikahan keluargamu ini benar-benar meriah," kata Elton Su dengan acuh tak acuh. Prajurit itu berkata dengan bangga, "Tentu saja, kamu pikir siapa yang akan dinikahi oleh Nona Mo, bagaimana bisa menikah tanpa perayaan sebesar ini? Siapa yang dinikahinya? Seingatku, bukankah keluargamu sudah menjadi yang paling berkuasa di seluruh wilayah Qionqiao?" Elton Su tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Prajurit ini sepertinya suka memamerkan apa yang dia ketahui. Dia dengan bangga berkata, "Keluargamu memang berkuasa, tetapi hanya berkuasa di wilayah Qionqiao saja, tidak sebanding dengan seluruh laut tak berujung." Hah, begitu Elton Su mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan mulai menebak-nebak. Dan prajurit itu berkata dengan misterius, "Apakah kamu tahu legenda Eight Great Imperial Clan?" "Eight Great Imperial Clan? Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu maksud?" Tebakan Elton Su benar, tetapi dia terus bertanya tanpa menunjukkannya sedikit pun. Prajurit ini menjawab, "Bagi banyak prajurit, Eight Great Imperial Clan hanyalah sebuah legenda, tetapi pada kenyataannya, Eight Great Imperial Clan benar-benar ada di puncak laut tak berujung. Eight Great Imperial Clan ini sangat kuat. Setiap tetua atau pahlawan dari generasi muda jelas merupakan salah satu master nomor 1 dalam suatu wilayah. Dan katanya, alasan mengapa wilayah lain memata-matai wilayah Qionqiao dengan terang-terangan, tetapi tidak ada yang berani menyerang wilayah Qionqiao, itu karena keluarga Mo dari wilayah Qionqiao mendapat dukungan dari keluarga Jiang dari Eight Great Imperial Clan." Eight Great Imperial Clan. Tatapan tajam melintas di mata Elton Su. Sejak saat dia mendapatkan warisan sekte suci tertinggi, dia sudah bermusuhan dengan Eight Great Imperial Clan. Dan tugas terakhir yang diberikan Petuasi kepadanya adalah menaklukkan Eight Great Imperial Clan, yaitu 8 istana suci yang dulunya milik sekte suci tertinggi. Sebelumnya, Elton Su masih sangat percaya diri, tetapi sekarang, begitu dia mendengar prajurit ini mengatakan kalau generasi muda dari Eight Great Imperial Clan adalah master nomor 1 di laut tak berujung, Elton Su tidak bisa membayangkan betapa hebatnya para tetua Eight Great Imperial Clan itu. Jika dia ingin menaklukkan Eight Great Imperial Clan, yang terpikirkan di benak Elton Su saat ini hanya satu, yaitu perjalanannya masih sangat panjang. Saat dia mengetahui pernikahan ini ada hubungannya dengan Eight Great Imperial Clan, Elton Su berpikiran untuk menghancurkannya, tetapi dia hanya memikirkannya saja. Elton Su sadar akan kekuatannya sendiri. Sekarang bukan saat yang tepat baginya untuk bertarung dengan Eight Great Imperial Clan, lebih baik dia menghindar sebisa mungkin. Sekarang dia hanya seorang pria kecil di alam inti bumi, dia bahkan belum menembus alam surgawi. Jika dia secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya, maka dia mungkin akan menghadapi pengejaran tiada akhir. Untuk menghindari itu, Elton Su berencana mencari penginapan dan segera pergi setelah istirahat 1 malam. Bergerak maju dengan cepat, sesosok yang tampak lesu menarik perhatian Elton Su, tetapi Elton Su tidak tahu apakah sosok ini adalah orang yang dia pikirkan. Langsung saja, Elton Su berteriak, "Barasu!" Sosok lesu itu langsung terkejut saat dia mendengar teriakan itu. Dia hanya merasa bahwa sosok yang memanggil namanya itu terdengar familiar. Setelah dia berbalik dan melihat Elton Su, dia tiba-tiba berseru kaget, "Kakak besar Elton Su!" Mengangguk-anggukkan kepalanya, Elton Su tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Barasu, kenapa kamu bisa ada di sini? Dan Crystal Mo, kenapa aku tidak melihatnya?" "Kak Crystal, dia." Ketika nama Crystal Mo disebutkan, suasana hati Barasu menjadi sangat sedih, wajahnya penuh dengan keengganan, tetapi akhirnya berubah menjadi ketidakberdayaan. Melihat penampilan Barasu, Elton Su tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Crystal. Lalu, Elton Su langsung berkata, "Ayo kita cari tempat untuk membicarakannya dengan hati-hati." Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah kamar penginapan. Setelah duduk, Elton Su lanjut bertanya, "Barasu,
cepat beritahu kakak besar, apa yang terjadi pada Kak Crystal. Kak Crystal, dia akan segera menikah. Bara Su berkata dengan wajah penuh kekecewaan. Elton Su langsung terkejut saat dia mendengarnya. Dia memikirkan kejadian saat dia tertarik dengan Crystal Mo pada pertemuan pertama mereka tidak lama setelah dia menggeluti seni bela diri. Pada saat ini, Elton Su juga merasa sedih dan sakit hati. Namun, pernikahan Crystal Mo itu adalah sesuatu hal yang baik. Oleh karena itu, Elton Su memaksakan senyumnya dan berkata, pernikahan Kak Crystal adalah sesuatu hal yang baik, ayo bawa aku pergi untuk menyelamatinya. Tapi Kak Crystal tidak ingin menikah, karena orang yang dia nikahi bukanlah seseorang yang dia cintai, bahkan seseorang yang belum pernah dia temui. Ini semua adalah pernikahan yang diatur oleh keluarganya, kata Bara Su dengan marah dan tidak berdaya. Elton Su terkejut mendengarnya, lalu dia teringat kemeriahan seluruh kota Mo ini adalah untuk pernikahan nona keluarga Mo. Mungkinkah nona keluarga Mo yang dimaksud itu adalah Crystal Mo? Memikirkan hal ini, Elton Su langsung bertanya, mungkinkah Kak Crystal akan menikahi keluarga Jiang dari Eight Great Imperial Clan, dan kemeriahan seluruh kota Mo saat ini karena pernikahan Kak Crystal? Iya, meskipun kakak sangat enggan, tetapi keluarganya menyetujuinya tanpa ragu demi kepentingan mereka, kata Bara Su sambil menghela nafas. Dia masih ingat betapa disambut dan dicintainya Crystal Mo ketika dia kembali ke keluarga Mo saat itu. Tetapi di hadapan kepentingan keluarga, cinta semacam ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kepentingan mereka. Bersambung.